tulang punggung adalah yang menopang daripada tubuh agar kita bisa berdiri tegak. Bahkan juga banyak sekali terapi-terapi yang dilakukan apabila kita mempunyai sebuah gejala yang memang tidak bagus di belakang tubuh kita. Namun juga kadangkala kekambuhan ini sering muncul. Oleh karena itu obat-obatan sebetulnya banyak juga yang bisa memanipulasi sementara waktu, namun juga itu kekambuhannya bisa membuat rasa sakit yang luar biasa. Dan pagi ini kembali Pak Hartono menemani kami di sini, dan juga ada Ibu Yuni dan juga Pak Dwi. Iya, baik. Kalau kembali lagi bicara mengenai masalah tulang belakang, sepertinya merupakan sebuah pusat daripada syaraf manusia, kumpulnya semua di tulang belakang begitu ya Pak ya. Ini permasalahan yang timbul manusia ini akibat daripada apa saja sebetulnya? Nah, timbul dari penyakit, pekapuran, asalnya sih dari makan ya, bisa juga bekas jatuh 10 tahun, 20 tahun, dia baru kena. Nah itu bisa pekapuran, bisa kejepit, kolesterol tinggi juga sama, jadi kapur. Gitu. Asam urat pun bisa, banyak faktornya. Rematik juga bisa. Jadi semua kumpulnya itu adalah tanda-tandanya di bagian belakang manusia gitu, di bagian sini ya Pak Tony? Ya, bisa di situ. Ya, asalnya dari situ bisa ke kaki-kaki semua ngembet dia. Oke, Semua. Pak Hartono, saya tadi sempat kita ngobrol pagi-pagi. Saya tertarik dengan satu statement bahwa kalau Pak Hartono lagi menotok seseorang itu lembek, itu berarti masih normal. Tapi kalau ditotok itu keras, dia bilang otot, itu bukan otot, katanya sakit gitu ya. Jadi kalau ada masalah dengan tulang punggung, biasanya ada orang sedikit membungkuk atau bengkok gitu ya. Nah, bungkuk atau bengkok ini kalau jatuh ya memang itu karena jatuh. Tapi kalau sakit, apakah berbeda dengan yang jatuh? Berbeda, itu kelihatan. Bedanya di mana Pak? Nah, dia bongkok begitu, itu kalau yang bekas jatuh, ada yang tulangnya udah nongol, ketahuan. Ada yang dia udah bongkok begini, tapi badannya bagus, nggak kelihatan. Nah, ya saya sih bisa kelihatan. Bisa Nah, kelihatan ada ya? Iya, karena nggak kelihatan sama sekali. Kalau yang nongol kelihatan. Oh, ini nongol tulangnya bengkok. Ada yang bongkok begini kayak angkat besi ya. Kan dia gedenya gede begitu tuh. Nah, itu belakang udah bengkok itu. Nah, itu mesti buru-buru betulin. Loh, seperti ceritanya Pak Hartono, ada seorang pasien yang public figure yang bisa datang dalam usia di atas 60 tahun, jago fitness, Win, tapi ternyata ketika ditotok badannya kerasnya bukan keras masalah hanya sehat saja, ternyata masalahnya ada hubungan dengan pengapuran di bagian tulang belakang. Betul. Oh, membedakannya untuk orang yang awam tuh sulit ya sebetulnya? Untuk dia ya kalau nggak ngerti ya sulit lah apa juga. Dipegang ya keras ya sama. Iya, juga otot ya. Tapi kerasnya lain. Oke, saya totok, saya kendorin. Wah, enak. Nah. Kalau Ibu? Ibu Tini. Ibu Tini, oh iya. Ibu Tini ini masalahnya bukan di tulang belakang kayaknya, Win ya? Masalahnya di mana Ibu? Di kaki. Oh, di kaki. Oke. Di kaki. Dulu udah pernah terapi di rumah sakit selama 5 bulan. Cuman untuk tahun kedepannya sakit lagi. Terus pada suatu hari saya nonton TV di Metro. Itu Sinsya untuk mengobati pengapuran. Saya cari alamatnya, ketemu langsung ke Pak Hartono. Itu setelah diobati Pak Hartono, alhamdulillah deh, kakinya sekarang udah ada tenaga. Tadinya satu-satu nih, prosesnya bagaimana Ibu? Jadi waktu itu sakit, sakitnya seperti apa? Nyeri ya? Nyeri di bagian mana Ibu? Di lutut. Oke. Saya ke Pak Hartono itu udah pincang. Gitu, kalau dipakai jalan rasanya kan mau patah gitu. Tenaga itu nggak ada udah. Oke, terus waktu diobati dengan Pak Hartono, caranya bagaimana? Ditotok. langsung di belakangnya. Dulu terus ditotok yang di lutut. Cuman alhamdulillah sekarang udah ada tenaga. Udah ada perubahan. Berapa lama Ibu itu pengobatannya? Ditotoknya udah 5 kali. 5 kali ya? Oh, 5 kali. Kalau Pak Dri mengatakan kaki istrinya Ibu Tini ini seperti lunglai. Apa bahasa Jawanya apa tadi bilangnya? Sudah seperti patah gitu ya. Seperti patah. Sudah tidak ada tenaga sama sekali. Kalau untuk jalan, orang Jawa bilang geluyuran gitu. Geluyuran. Kayak orang mabok gitu ya? Iya, persis. Kayak orang mabok. Iya. Jadi karena sesuatu hal sudah tidak ada tenaga. Mungkin sudah tidak ada tenaga lagi. Kata Pak Hartono, kalau ini tidak segera tertolong, ini sudah menjadi kelumpuhan yang luar biasa. Dan kami akan sangat menderita. Iya betul. Dan Anda sebagai seorang suami setia yang mengantarkan istri berobat kemana-mana. Iya. Dan yang menemani setia dengan kesakitannya tentunya gitu ya. Iya. Ini bagaimana? Kalau berobat ke rumah sakit secara formal ya sudah sampai berbulan-bulan. Kami rasakan perubahannya tidak begitu signifikan. Nah, kemudian anak saya
Nah, itu menunjukkan ada acara Healthy Life, Pak. Ditonton, kemudian tonton, coba cari alamatnya di mana. Yang namanya Sinse Hartono itu. Nah, itu dia orangnya. Ini dia orangnya. Ya, terus ketemu di Jelambar. Ya. Oke, kalau gitu besok Sabtu coba. Bapak nggak ngajar, kalau kita antar ke sana ibunya. Ya, betul. Diantar. Setelah diantar, nah ya membawa pulang sakit katanya. Oh, malah lebih sakit waktu bawa pulang ya? Ya, karena habis ditotok itu gitu katanya makin nggak bisa gerak ya? Enggak, gerak bisa, cuman bekasnya. Bekasnya. Kalau orang Jawa bilang jarem. Bekas kena seperti kena pukulan. Gitu kali ya terus ya. Itu kan ditotok sedemikian rupa sehingga rasanya itu sakit. Tapi sampai di rumah dikompres, pakai itu punya obat yang diperoleh dari beliau botol air ajaib itu ya. Ini dia botolnya. Ini air ajaib itu. Dan akhirnya memang ternyata sangat signifikan gitu hasilnya. Sangat signifikan, alhamdulillah. Ya bukan karena obatnya, mungkin karena izin Allah lah yang menyembuhkannya. Tapi usaha ini karena dunia kan harus usaha. Kan Anda kan bekerjanya sebagai seorang dosen gitu ya Pak ya. Anda memandang sebetulnya pengobatan daripada alternatif atau pengobatan tradisional ini sebetulnya apa yang menjadi kunci yang harus untuk kita cari tahu bersama? Ini sebenarnya bukan pengobatan tradisional. Ini adalah suatu bentuk pengobatan. Pengobatan kan macam-macam. Kata orang katanya many ways going to Rome. 1000 jalan ke Roma. Nah, ada yang melalui medical treatment. Ini yang menggunakan sistem pengobatan, sistem totok. Itu adalah satu bentuk pengobatan yang tersendiri. Setuju, Pak. Itulah kekayaan daripada manusia. Iya, betul, gitu. Betul. Itu karunia ilahi, karunia Tuhan. Ya memang banyak. Many ways going to Rome. 1000 jalan ke Roma. Betul. Mau melewat Hong Kong bisa, mau melewat Singapura bisa, mau lewat manapun lewat bisa. pintu yang macam-macam begitu ya. Baik, ada penelpon pada kesempatan pagi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, saya Indah dari Cibubur. Saya mau menanyain di usia 25 tahun, maaf sekarang saya usianya sudah 39 barusan. Saya pernah jatuh, akibatnya tulang punggung saya itu bengkok. Ketahuannya 5 tahun yang lalu. Ya, terputus ya. Coba lagi dong. Coba lagi ya. Jadi 14 tahun dia mengalami masa jatuh, tapi mulai rasa bengkok. tidak enak 5 tahun belakangan itu. Segitu lamakah harus menunggu sehingga baru 5 tahun belakangan ini dia merasakan rasa yang tidak enak, Pak? Sebetulnya mah kalau kita periksa tuh udah ketahuan. Entar kalau saya tanya, saya belum berasa, baru 5 tahun berasa kesini gitu. Padahal mah udah kelihatan itu. Oke, Pak Hartono, ini kan kasusnya orang jatuh. Orang jatuh bisa bengkok, bisa patah. Nah, yang Anda totok itu membetulkan tulangnya secara paksa, atau urat-urat di sekitarnya atau pembuluh darah di sekitarnya lah yang ditotok supaya nutrisi bisa masuk ke tulang dan dia lurus secara sendirinya. Yang Saraf dulu. Saraf dulu. Saat saraf itu bagus, kendor, tulang itu pun lancar. Lo bisa main lagi itu rantai-rantai tulang belakang. Jadi tulang itu bisa membetulkan diri sendiri. Bukan tulang kita betulin. Tulang itu terikat dengan saraf. Ya, betul. Dan kita sangat yakin sekali bahwa organ tubuh manusia itu terus hidup, terus berkembang. Ada yang menciut. Oleh karena itu banyak hal, banyak cara untuk bisa mendapatkan penyembuhan dan salah satunya adalah dengan menggunakan totok. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Ya pemirsa, berbicara mengenai totok, sebenarnya kemarin kebetulan saya sempat nonton satu televisi. Di situ satu programnya mengatakan bahwa tubuh manusia sebenarnya itu bersifat purba. Jadi apapun yang kita lakukan semakin modern itu semakin salah. Tapi apapun yang kita tarik ke belakang, misalnya pengobatan totok, akupuntur, terus urut secara tradisional, itu kadang-kadang malah lebih efektif daripada conventional medicine. Nah ini masih diperdebatkan antara dua kubu, yaitu kubu para dokter dan kubu para pengobatan tradisional. Oke, kita jawab penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Pagi, Ibu. Iya, saya mau nanya sama Pak Hartono ini. Pak Ibu Hartono. siapa? Ibu siapa? Oh, Ibu Fani. Ya, Ibu Fani. Iya. Pak Hartono, saya tahun 94 itu pernah jatuh
dalam keadaan posisi duduk itu kena tulang ekor belakang ya. Nah, terus sekarang saat ini saya umur 30, pinggang belakang saya sekarang sakit. Itu ada pengaruh nggak? Udah gitu posisi berdiri saya juga semakin tahun kayaknya semakin bongkok. Betul. Saya pernah ke dokter tulang, katanya itu karena gaya hidup saya, katanya posisi berdirinya nggak benar. Terus itu gimana ya Pak Hartono ya? Ibu itu lama-lama bukan posisi ibu, memang ibu nggak bisa lempeng, ketarik semua. Lama-lama ke kaki-kaki ibu juga, ya. Nah itu nanti harusnya dibetulin yang ibu bekas jatuh itu, ya, yang di belakang. Nah itu entah kejepit saraf-saraf itu ke kaki-kaki semua bengkok. Ibu nanti juga jalan bisa begini makin lama. Nah ntar saya buka, insya Allah nanti ibu bisa rasain apa hasilnya. Iya. Nah kalau didiamin terus itu efeknya bisa ke kaki-kaki, satu tubuh pun bisa. Dalam sekian puluh tahun. Jadi artinya kasus daripada penelpon tadi dengan Ibu Tini artinya hampir sama. Kalau kakinya tidak diobati dalam jangka waktu yang cukup lama, ini artinya akan membuat kelumpuhan. Sama. Ujung-ujungnya percis jadi begini. Tapi kadang-kadang malah di pinggangnya nggak kerasa apa-apa, tiba-tiba kakinya yang kena langsung. Nah dia baru rasa kena di sini. Pada umumnya kalau ke medis malah dengkul. Padahal dengkul nggak apa-apa. Jadi mesti cari lihat, titik vitalnya ada di belakang sama sekali nih dengkul bagus, mulus. Cuman dia sakit. Ini dia bedanya dengan pengobatan dokter. Dokter kalau sakit di situlah yang diperiksa. Disitulah tempatnya. Nah, sedangkan pengobatan Chinese di situ sakit belum tentu di situ. Bisa aja di tempat lain. Nah, kalau ibu ini memang jelas di sini sudah bengkok. Dia sudah bengkok, udah begitu kok tuh. Oh, begitu. Tetap di sini sudah kena. Di situ pun sudah kena. Iya, berapa tahun nahan sakitnya? Yang sakit rutin tahun ini. Nggak bisa tidur tuh ya, nggak bisa tidur. Panas kakinya rasanya panas. Dan minum obat-obatan untuk bisa menetralisir rasa sakit itu dari dokter. Dan itu tidak menyembuhkan. Cuman untuk ngurangin aja. Makannya dulu bagaimana Ibu? Mungkin makannya agak berantakan mungkin pilihannya. Jadi kalau boleh saya ceritakan, pada awalnya mudanya istri saya ini pemain voli. Oh, begitu. Ya orangnya kan tinggi. Kan tinggi, betul. Wah, terkesimanya di situ ya Pak ya? Kayaknya jatuh cintanya di badan yang tinggi. Lagi mau lompat, aduh jatuh cinta langsung. Nggak tahu yang jatuh apanya ini. Nah, makannya dulunya. Iya, kemudian? Nampaknya dalam perjalanan hidupnya dia makannya tidak terkontrol. Saya pernah baca buku You Are What You Eat. Anda adalah apa yang itu. Dia mengatakan, dan ini memang benar lah. Jadi istri saya tercinta ini memang suka bangsa jeroan, bangsa itu. Ini pengakuan dia begitu. Oke, dan dampaknya seperti ini, gitu manusiawi ya. juga sebenarnya. Dampaknya seperti ini. Iya, betul, betul. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. 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 Halo, selamat pagi. Ya, terputus ya. Nanti coba lagi. Kembali. Jadi diteruskan. Halo, Ibu. Halo. Malam-malam. Iya, Ibu. Halo. Iya. Ya, Anda sudah tersambung. Silakan langsung pertanyaannya. Halo, Ibu. Sekali lagi halo. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Saya Ibu. Ibu Jani Dari mana? dari Brisbane, Australia. Kita itu aja di Brisbane, Australia. Ya. Baik, pertanyaannya langsung. Ya, ini delay. Saya penggemar setia dari Australia. Saya senang sekali lihat acaranya Pak Hartono. Ya, baik. Pertanyaannya apa, Ibu? Suami saya umur 45 tahun. Kemudian? Dia menderita tennis elbow. Dan inflamasi di sendi-sendinya, sendi jari atau sendi-sendi lain. Ya. Apakah itu bisa diobati dengan ilmu totok?
Oke. Ya. Saya rasa kita Baik, tangkap ya. pertanyaannya ya. Ya, baik. Nah, ini sebenarnya dalam ilmiah dokter dikatakan arthritis ya. Apa itu? Jadi radang Arthritis. sendi. Radang sendi. Radang sendi. Bisa nggak dengan totok, Pak Hartono? Jelas bisa. Bisa ya? Iya. Yakin ya? Yakin. Yakinnya apa? Bukan yakin, memang udah banyak saya obatin yang begitu. Oh, memang begitu. Bukan soal yakin. Soal Ini aja bukti buka kakinya. Sudah bengkok. Iya. Mau bagaimana lagi? Kadang-kadang Kita bisa orang bikin radang lempeng. sendi kan bengkak gitu di sendi-sendinya. Bengkak gitu sampai sakitnya minta ampun. Nah, kalau yang ditotok bengkak- mananya, Pak? Nah itu kita mau lihat dulu. Sudah kemana-mana dia. Nggak langsung di situ dikerjain, enggak. Bisa aja di lehernya ya. Iya. Kalau titik Bengkaknya pun mau lihat bengkak bagaimana. Pak Hartono. Nggak semua bengkak, bengkak sama lain. Ya, tapi untuk mencari titiknya itu sebetulnya bagaimana? Nah kita mau lihat dulu di mana dia nih. Saya mau periksa dulu. Sini udah kempes belum? Sini jadi bengkak? Apa di sini? Tidak mudah. Mau datang dulu periksa. Oke, jadi Yang jelas habis saya totok dia bisa rasain. Oke. Gitu. Oke, Iya. Pak Hartono, apa sih bedanya acupressure dengan totok? Kan acupressure juga memakai tekanan yang berulang-ulang, tapi mungkin tidak sekeras Pak Hartono, tapi dengan totok agak mirip nih. Nah begini Pak Erwin, saya juga bisa buka cabang asal totok. Iya, sama totok Sinse Hartono. Iya, tapi toh pulang orang nggak ada hasil. Ya. Iya, nggak mudah. Oke. Gitu. Kalau mudah saya udah buka cabang di mana-mana. Gitu ya. Artinya begitu. Iya. Iya. Jadi Anda mengobati pasien itu sebetulnya untuk terapi untuk bisa mendapatkan hasilnya satu orang itu dipegang berapa lama? Nah, kalau yang udah tua, kadang-kadang ada yang sampai 2 jam. Kalau yang masih muda, Satu orang 2 kalau jam? yang dia tahan setengah jam beres. Oh, Kalau udah jadi- tua kita mesti pelan-pelan. Gitu. Oh. Sesuai umur dan masih muda juga kita mau lihat fisiknya. Wah lemah, mesti sabar. Antara lemah sama cengeng. Kalau cengeng mau coba doa amat deh. Pak Harto ini kan Lain. sakit Ngeri banget saya. gitu ya. Cengeng mah nggak ada Artinya antara masalah. lemah sama Kalau cengeng lemah, beda tipis nih Win, Iya, gitu kan. kalau lemah lain. Ah. Dia lah dalam keadaan fisik lemah. Fisiknya lemah. Iya, kalau Justru nggak cengeng bisa mah- dipaksa ya. Iya. Tapi saya dengar ada juga pasien Anda yang ditotok gak ada bunyinya sama sekali. Itu bagaimana Banyak caranya? kayak Seperti itu, rasa kayaknya ya. kayak apa yang tadi sebut penyanyi siapa? Iya. Nah itu dia kuat. Heeh. Ada lagi kayak Itu kemarin kenapa, dari Pak Hartono? Ibu Pangdam itu dari Iya. Semarang. Mm-mm. Dia tadi, ibu yakin sama Allah, yakin. Nah kalau yakin diam, baru diam dah. Kalau saya bilang gitu. Ntar ibu bangun hasilnya apa? Begitu dia bangun, alhamdulillah, tambah yakin lagi. Ya, Iya, ya, iya. gitu Oke. ya. Jadi Iya. Kayak semua ibu kembali ini- keyakinan gitu Iya. ya. Ibu ini ketawa sama sakit, sama. Saya totoknya itu Mukanya aja. pasrah kalau Iya, Ibu Tini pasrah gitu ya. memang. Ibu Tini. Hah? Periang dia. Oh pria. Iya, iya. Karena kepingin sembuh itu loh. Pengen sembuh gitu Saya ya. rasa itu salah satu kenapa dia sembuh ya. Iya, ada Jadi keyakinan. ada keyakinan yang kuat. Iya. Saya rasa itu hormon-hormonnya juga Iya. hormon baik Ikut semua. membantu. Ya, Iya. habis saya totok kan biasanya udah coba saya tekuk. Oh, enak. Coba bangun enak. Ya udah tambah yakin. Tambah Iya, yakin iya. gitu ya. Jalan, coba jalan, ntar dulu. Ah, Saya diceritani setelah ditotok oleh Pak Hartono langsung bisa jalan dengan baik. Loh, saya terheran-heran. Oh, tapi kalau itu memang satu bentuk pengobatan yang memang bisa instan gitu, itu memang ya ada lah gitu. Ada. Buktinya ini Iya. ada. Dan saya sebagai kesaksiannya memang istri saya tadinya jalannya terpincang-pincang dan geluyuran itu, Iya. loh, kok bisa jalan ini orang. gitu ya. Oke. Antara keanehan juga dan nyata sebetulnya Ini ini bisa bisa jalan dihadapi. juga bukan sembuh. Iya. Sudah mendingan. Iya, betul. Iya. Gitu. Nah, Ya. Pak Hartono, gimana kalau kasusnya seseorang sudah mencapai kelumpuhan? Kelumpuhan dalam arti baru. Jadi misalnya orang tabrakan, banyak yang terjadi, dia tidak bisa jalan lagi, dia di kursi roda. Bagaimana Pak Hartono? Kemarin juga ada tabrakan. Baru keluar rumah sakit, tapi saya lihat, kok tangan kamu ini kan tulang nggak bisa bengkok, dia bisa bengkok begini. Nah ini udah dioperasi, ini operasi. Nah saya bilang itu saya udah tidak sanggup. Ya. Iya, Baik. ini baik. udah ini bisa begitu nih, di sini bisa begitu tuh. Ini kan yang kalau ini bisa begini. Nah ini bisa begitu. Wah itu saya udah. Jadi memang ada batasannya ya. Ada Iya. batasannya. Oke baik pemirsa, Ya. kita kembali lagi ya setelah satu ini, tetap bersama kami di Healthy Life.
Rasa nyeri di punggung dan juga mengganggu segala fungsi daripada organ tubuh manusia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada makanan, pikiran, dan gaya hidup. Dan topik kita pagi ini adalah berbicara mengenai masalah kesehatan punggung belakang. Kembali totok menjadi bagian daripada pengobatan mereka yang mempunyai masalah dengan yang namanya nyeri di bagian punggung belakang. Kembali lagi, tadi sempat di awal saya membuka dengan sebuah topik bahwa lumba-lumba menjadi bagian daripada terapi pengobatan yang sudah dilakukan di beberapa negara belakangan ini. Bagaimana pendapat Anda? Lumba-lumba ini sebetulnya bisa membantu orang yang mengalami kelumpuhan. Apakah Anda mau disamakan kondisi dengan lumba-lumba atau sebetulnya kemampuan ini di atasnya atau sebetulnya bagaimana Pak Hartono? Sebetulnya segala apapun bisa ya Bu. Kayak telur, nih cipta telur. Ibu masuk angin. Ya. Itu digitu-gituin telur itu merah, bukan disulap, bukan apa. Nah, itu bisa di rumah tuh, coba. Iya, Ibu masuk angin ya. Dulu Yang tuh saya bener masih ya. kecil saya pernah lihat. Itu bukan katanya punya ilmu, bukan apa. Iya. Memang angin tuh kesedot di merah-merah itu jadi hitam. Telur apa saja? Telurnya masak dulu. Sama daun sirih sama apa. Jadi bukan, punya ilmu jadi telur kesedot. Emang bukti di rumah bisa dibuktiin. Baik. Maka Makanya, segala apapun bisa. Lintah pun bisa. Lintah, Lumba-lumba ya. juga emang bener. Semua Jadi pun bisa. tidak ada yang tidak sia-sia gitu ya. Semua tuh bermanfaat bagi kehidupan Betul. manusia gitu Iya, ya. sebenarnya ada dua kubu, makanya tadi saya sempat bilang tubuh kita ini sejak zaman purba itu sudah dibiasakan pengobatan yang apa adanya. Jadi sakit di mana ya apa aja coba akhirnya bisa sembuh. Pakai lintah lah, pakai Iya. telur, Iya, pakai iya. totok dan lain-lainnya Betul. gitu Ya, ya. kalau pendapat Anda bagaimana Pak dosen? Pak Adri? Begini, masalah saya dari awal tadi mengatakan bahwa sistem pengobatan itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga. Banyak sistem pengobatan. Dan kalau Tuhan itu memberikan berbagai jalan untuk memberikan kesembuhan kepada ini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, Itu tidak ada penyakit, tidak ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Ya, ya, Ah, ya. Cuma bagaimana kita untuk mencari, itulah orang yang berilmu. Seperti Pak Hartono ini orang yang berilmu. Nah, itulah yang ini. Jadi orang yang baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi lingkungannya. Ya, Jadi ya. orang yang baik itu mesti orang yang punya ilmu. Ya, Jadi betul. dengan penyakit dihadapkan pada ilmu, pasti ada jalan keluarnya. Oke. Ya, ya, Kalau betul. masalahnya begini, sudah diobati sembuh, kepala batuk, makan lagi yang makan jeroan, terus datang lagi ke Pak Hartono. Nah, ini Diterima nih nggak? kayaknya. Saya tolak kayak kemarin aja. Begitu ada. Nah, kamu kemarin datang ke saya udah kayak robot. Wah, ini saya lihat udah mendingan ya, makan nasi tim. Ya, udah, yang udah saya bilang. Ntar kalau datang lagi keras kayak begini, saya nggak terima. Iya, Jadi ada itu ya, ada Iya, ini hukum Sign-nya ini ya. enggak, kemarin sign-nya itu datang adalah 4 keras hari. gitu ya. Saya lihat, nah udah boleh dah. Jangan makan lagi saya bilang. Turut peraturannya. Iya, iya, Iya. iya. Nggak Baik. boleh kepala batu ya. Kemarin udah kayak batu begitu masih nggak kapok saya bilang. Iya, betul. Gitu. Sulit tapi juga tidak sulit begitu ya untuk merubah gaya hidup, karena saya yakin orang yang sudah terbiasa dengan sebuah pola tertentu kemudian mau mengembalikan ke pola yang lain itu perlu ada proses perjuangan karena ada suami atau ada istri di sekitarnya, anak-anak ada juga. anak-anak Ya, gitu lingkungan. Lingkungan. Lifestyle kan dibentuk oleh lingkungannya kan. Punya ide nggak sih Bu, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan nih kalau misalnya mau berubah menjadi hidupnya jauh lebih sehat? Kalau Ibu punya teori apa? Kalau saya apa yang dianjurkan bapaknya, apa dari dokter, apa dari Pak Hartono, memang saya ikutin. Gitu. Saya ikutin. Buktinya kemarin saya ikutin, memang ternyata kaki saya juga ada perubahan. Cuman memang ini badan memang sekarang nggak urusan gitu. Karena Ini nggak boleh gizinya- makan macem-macem. Gizinya harus diperbaikin dulu ya Ibu ya. Enggak, yang ditentukan udah itu. Oh Udah gitu. Oh ini lagi masa Iya, pengobatan iya, soalnya. iya. Betul. Harus ngikutin perintah dari Pak Hartono. Pasien saya dari Kelapa Gading kemarin, 7 hari dia datang periksa. Begitu nih Pak, ada 2. Nih saya belum periksa, saya lihat nih Pak, ini bagus nih. Begitu saya tanya, iya saya turun 4 kilo 7 hari. Tuh, luar biasa hasilnya. Iya, iya. Jadi memang harus nurut gitu ya Iya. kalau mau sembuh. Ya, Iya. oke. Baik, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, Iya, Pak. selamat pagi. Iya, pertanyaannya apa Pak? Mau tanya sama Pak Hartono langsung nih. Iya, langsung. Namanya dulu, jangan lupa. Ya, saya dari Joni Kelalo. Ya. Mau tanya ini nih, kira-kira kalau memang ini biayanya berapa tuh ya? Oke. Biayanya. Tanya biaya. Iya, 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 iya. Sakitnya apa dulu Pak? Sakitnya ya biasa deh itu pinggang, ini kaki pada ini gitu apa? Pegal gitu. Iya, iya, iya. Betul. Gaya hidupnya bagaimana Pak? Sering makan jorok misalnya?
Ya, makan ya maklum aja zaman sekarang ya kan. Apa adanya makan ya kan. Itu. Ya, Pak. Ya, Mak. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, maksudnya kan ya ingin hati memeluk gunung gitu. Ingin sekali Apa saya daya tangan tak Partono. sampai? Nah, iya barangkali Iya, baik, gitu baik. ya. Iya, Pak. Kami Ya. di sini tidak jualan obat, tidak dagang begitu, karena memang ini yang disampaikan bukan bicara mengenai masalah sakit pinggang dengan harga X rupiah begitu ya Pak Iya. Hartono. Karena Jadi, nantinya takutnya juga mereka menuntut, saya sudah bayar, Iya. kok saya nggak sembuh? begitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya mengantisipasi masyarakat yang mengatakan bahwa pengobatan ini sebetulnya sangat dekat sekali dengan pilihan-pilihan yang mengakibatkan nilai daripada pengobatan ini menjadi tidak bisa Iya. dipercaya. Betul. Bagaimana Anda menghadapi masalah ini Pak Hartono? Ya, masalah kalau yang tadi tanya biaya ya, itu sih kita tergantung penyakit dan obat. Kalau obat banyak ya otomatis biaya pun banyak. Iya. Ya, Iya. ya seperti Jadi misalnya kalau sakit pinggang, oke lah, range-nya berapa? Buka sedikit bisa? Ya, kalau sakit pinggang itu tergantung ya obatnya. Tergantung obatnya. tergantung Iya. obatnya. Bener ya, Bu Dan Titi? tergantung pasiennya. Kalau pasiennya Apalagi nurut yang biasanya sudah dikasih gratis. loh, Win. pekapuran ya. Pekapuran yang udah mau dioperasi di Singapura pun dia Iya. tahu 150 juta. Sama saya pun sekali sini langsung bisa enakan. Oke. Itu langit sama bumi kalau kita bayangin. Dan langit dengan bumi juga Iya. ketika seorang pasien datang ke dokter, dia tidak akan nanya, dokter sekali praktek bayar berapa? Kenapa? Kalau misalnya Dokternya datang nggak ke mau orang pasti yang itu. bukan dokter, dokternya dokter langsung pasti bilang nggak mau. keluar, begitu Iya, kan? betul. Kalau Terhina misalnya, juga. bagaimana Anda menjawab tantangan daripada pengobatan yang dikatakan non-medis ini? Ya, life is the matter of choice ya. Hidup ini Kembali adalah lagi. Balik lagi. Kembali hidup lagi. ini adalah Iya. pilihan. Iya. Dan sesuatu yang dipercaya orang berobat kemanapun juga, kalau sudah tidak ada kepercayaan dalam hatinya, dalam batinnya, tidak akan diberikan kesembuhan Iya, oleh Tuhan Yang Maha Iya. Kuasa. Iya. Kalau memang pengobatan itu sesuai, diyakini akan kebenarannya oleh sang pasien, Betul. maka Tuhan akan memberikan jalan dan akan memberikan kesembuhan. Itu baik. konsep daripada Penyakit yang ada di penyakit dan berobat. Ya betul, penyakit dan berobat tentu ada nilainya, tapi nilainya itu kan sangat relatif dengan kebutuhan dan kemampuan kita ya Betul, Pak ya. ya. Baik, kalau misalnya ada yang mau datang ke tempat Anda seperti biasa, kemana Pak Ton? Nah, ke Jelambar Kaping Pori, Blok C2, telepon nomor 789, teleponnya 566 2227. Iya. Nah, sekali lagi nih, 566 2227. Ya, pasti kalau misalnya Telepon dulu telepon akan diatur jadwalnya karena Iya, mengingat karena cukup padat nih. Ya, padat Iya, dan banyak juga kalau sekali Pak orang. Ton itu megang satu pasien itu bisa 2 jam, bisa Iya, 3 cukup jam. lama. Jadi sebetulnya cukup lama ketika Anda menikmati terapi daripada totoknya Pak Hartono. Karena Pak Hartono juga akan menemani kami kembali di tanggal 24 ya. Kita Iya. akan berbicara mengenai masalah sesuatu yang berhubungan kembali dengan totok. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan terus sehat dan jangan bandel gitu ya. Terima kasih. Baik, ya. Dan setelah ini kita akan mendengarkan tips yang datang dari Dapur Healthy. Jangan kemana-mana. Oke. Terima kasih banyak. Makasih Pak Terima kasih. Hartono. Terima kasih. Terima kasih Pak.